Hey, what's up Daeng bro? Ketemu dengan saya Daeng Kimo di channel termiskin, terjelek, terhina, dan terbego. Haha. Oke, kali ini kita akan review salah satu YouTubers yang ada di Kendari. Katanya sudah dapat silver play button. Apakah? Play button, silver play button. Dia seorang penyanyi, musisi, pencipta lagu. Sombong amat. Dengan lagunya yang terkenal adalah Menjaga Jodoh Orang. Kau kirimkan undangan yang bertulis namamu. Tak habis pikirku, kau terima lamaran dia. Oke, kita sambut dia dengan nama. Kita sambut dia, Wawan The Kos. Tada! Tapi mukanya sudah segar-segar ini, Di. Iya dong, harus. Bergembira sekali semenjak sudah dapat silver play button. Play button. Oh iya, play button. Oke, yang itu maksud. Oke, pertama ini, apa yang kurasakan ini pas kau sudah dapat silver play button itu? Bagaimana rasanya itu? Kalau pasti senang pastinya. Ya. Bahagia, senang akhirnya kerja keras selama ini yang dibantu tim, ya kan? Teman-teman yang lain alhamdulillah berjalan lancar dan bisa menghasilkan silver play button pertama di kota Kendari. Sombong amat. Iya, keren paling. Tapi memang semenjak ini sudah kaum yang yang buka ini pemecah rekor lah di Kendari itu Ya, pertama kali. Dan YouTuber lain belum ada, baru kamu ini, Wan. Alhamdulillah. Padahal ini itu berkat kuasa Allah semua. iya, dengan doa ya kan, Doa. kerja keras orang-orang di belakang saya, ada Vice Rock, ada terutama yang spesial itu ada Bang Ivan yang ngangkat saya dari kecil sampai dari besar. tidak bukan siapa-siapa hingga menjadi saat ini. Hingga sekarang tuh. Iya. Terus apa lagi namanya? Itu udah terinspirasi dari mana itu? Lagu yang viral itu sebenarnya lagu apa itu yang viral itu? Yang sampai bisa naik begini. Lagu itu Menjaga Jodoh Orang. Ya, Menjaga Jodoh Orang. Itu terinspirasi dari kisahnya siapa itu? Tapi sebelum jawab kita minum dulu. Ini ada sebuah kopi yang saya beli dari nggak tahu dari mana, nggak usah disebut ya. Nggak usah sebut merek ya. Nggak usah sebut merek pokoknya. Iya. Ya, lanjut. Ya, itu lanjut. Terinspirasi dari mana itu? Lagu Menjaga Jodoh Orang. Itu inspirasinya dari kehidupan nyata pribadi. Oh, nyata. Itu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Sayang Itu banget lagi. Enteng banget dulu ya. Jadi itu kejadiannya tahun 2017 akhir masuk 2018. Oh, 2017. Jadi saya ciptakan lagu itu tahun 2018 bulan 2. 2018 bulan 2. Jadi itu emang ada kisah di belakang lagu itu sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan saya. Jadi waktu itu saya punya pacar. Dia orang Malaysia. Oh, Malaysia. Upin Ipin. Dari Sabah Malaysia. Yeah. Dari Sabah Malaysia, pacaran berapa bulan dan berniat untuk melangsungkan ke jenjang yang lebih tinggi, yang lebih serius. Tapi sayang, bencana datang, dia dijodohkan sama orang lain. Oh, dia dijodohkan. Saya kira dia yang meninggalkan, ternyata dia yang dijodohkan. Dan dia terima. Dan dia terima perjodohan itu. Ya. Sebenarnya kalau yang menjodoh-jodoh begini sebenarnya ndak usah, sebenarnya sudah ndak dipakai karena ini bukan zamannya Siti Nurbaya sekarang. Kalau bagi saya sebenarnya yang beginian ndak usah dipakai karena kasihan mereka ini mau dikasih ketemukan baru belum tentu saling cinta. Iya, katanya ada orang oke, biar dijodohkan nanti ke orang baku sayang gitu setelah malam pertama. Cinta itu bisa datang. Cinta itu datang. Oh, tidak bisa. Emang apa sih nggak boleh? Kalau bagi saya itu tidak mau aja saya begitu tuh karena nggak mungkin lah kita mau malam pertama dengan orang yang kita tidak kenal. Bagaimana menurut kamu? Tidak? Kalau saya begini, prinsip saya lain. Maksudnya saya siap untuk dijodohkan, tetapi dengan catatan
perempuannya harus soleha. Itu juga memang harus dan soleha dan harus menerima kenyataan. Karena kalau dijodohkan kan kita belum tahu belum tahu sifat satu sama lain toh, belum tahu, Cok. Tapi kalau menurut saya, kalau dia soleha sudah pasti baik. Meskipun masa lalunya mungkin tidak baik. Iya. Tapi ketika dia sudah soleha berarti dia baik. Mending jadi mantan preman dibanding jadi mantan anak pesantren. Bagaimana, Cok? Betul. Oke. Nah, terus Entar dulu. Jadi tapi pada kesempatan ini saya pengen ngucapin terima kasih buat mantan. Terima kasih udah pernah menyakiti saya. Terima kasih kalian, barisan para mantan. Terima kasih udah pernah hadir dalam kehidupan saya, menyakiti saya. Alhamdulillah, saya terima kesakitan itu hingga menjadi sebuah karya menjaga jodoh orang. Asik. Dan akhirnya itu lagu dia viral booming sampai ke luar negeri. Sampai Malaysia, Singapura. Berarti termasuk mantanmu pasti sudah dengar. Iya. Pada saat itu saya ditelepon, maksudnya pada saat saya udah berangkat ke Jakarta, ditawari salah satu label yang ada di Jakarta. Sempat dia telepon saya. Iya, dia telepon. Dia tanya-tanya sampai dia nangis kan. Tapi dia kondisinya situ sudah punya suami. Belum. Belum. Jadi waktu itu dia dijodohkan sama laki-laki itu dan dia terima perjodohan itu dan saya mengundurkan diri dari kisah cinta itu. Ya wajar lah, harus dimundurkan diri. Namanya sudah tidak disetujui itu pasti kalian begitu. Kode keras lah istilahnya. Jadi waktu itu dia pada saat dia terima, iya. Saya mundur, ya kan? Saya mundur dari kisah cinta itu. Mundur dari kisah cinta. Dan dia pun tidak jadi nikah sama laki-laki itu. Yang di situ yang begininya ini sebenarnya paling bego. Iya. Kita tidak tahu ke depannya akhirnya apa. Kamu tahu kenapa kau tahu kabarnya kenapa dia jadi menikah sama itu laki-laki? Setelah saya dengar kabar, sempat saya dengar kabar katanya laki-laki itu bukan laki-laki yang baik-baik. Oh, laki-laki. Jadi ceritanya melepaskan saya, kertas putih tanpa noda dan siap menerima laki-laki yang ternyata koran. Dan jangan dulu. Ini laki-lakinya yang dijodohkan dia orang kaya kah? Saya allahu alam kalau tentang latar belakang dia seperti apa. Tapi jangan sampai anak sultan di Malaysia. Bukan, dia orang Indonesia juga. Oh, orang Indonesia. Tahu asal-usulnya. Ya. Dan sekarang dia udah nikah, biarkan dia bahagia dengan hidupnya. Udah punya anak? Udah. Kalau bagi saya pribadi, kalau ada pacar saya kan dijodohin sama orang, saya cuma satu minta sama dia. Kalau kau punya anak, kalau anak laki-laki kasih namaku. Sombong amat. Biar mengingatkan kan. Oke. Awal mula karirmu di mana, Wawan? Tahun 2009. 2009 itu awal karir. Awal berkarir dan terbentuknya The Coast. Oh, The Coast. Itu The Coast band atau apa itu? Awal mulanya band. Oh, awal mulanya band. Waktu itu awal mula terbentuknya The Coast itu digawangi oleh Aden gitaris. Oh, Aden gitaris, tapi sekarang sudah main di band lain gitu. Band lain. Aden, terus ada Ipang di bass. Ada Onco di gitar. Ya kan? Ada waktu itu masih Ferry awalnya. Ferry Gendut. Oh, Ferry Gendut, anak teknik, antek. Dia Ferry Gendut di drum dan saya vokal. Berarti itu ya formasi-formasinya The Coast. Itu formasi pertama. Formasi pertama. Nah, berselang nggak begitu lama kita rubah formasi lagi. Iya. Dengan masuknya Geru, Anang Geru sebagai keyboard. Terus drummer Ferry diganti dengan Apri. Apri. Ya, terus selang begitu selesai ubah formasi pada saat tamat SMA band bubar. Sempat bubar. Band bubar dan saya jalan sendiri. Tapi saya tetap fokus menciptakan lagu-lagu. Solo karir ya? Ya, bersolo karir. Artinya The Coast apa ini? The Coast Wawan The Coast. The Coast itu jadi nama The Coast itu band pertama. Band pertama itu apa? Kore dulu Adri. Aduh. Enggak apa-apa.
Ini, apakah maksudnya artinya ini nama, pastikan ini the cause kah? The cause. Pasti ini ada maknanya. Iya. Ada artinya. Ini artinya apa? Jadi saya ulas sedikit. The cause itu udah beberapa ganti nama band. Awal nama bandnya apa? Nama pertama The Cause itu pernah dari The Small Room. Oh, Small Room berarti. Ruangan kecil. Oh, Small Room. Oh, Smile ya. Smile itu yang room Senyum. ketawa, belum senyum. Oh, ini Small Room berarti ruangan kecil ya. Terus. Dari The Little Room pernah. The Little Room. Pernah. Terus Kibar Band juga pernah. Dan pada akhirnya dipatenkan oleh Aden. Aden memberi saran waktu itu sebagai gitar satu. Iya. Dia menyarankan untuk memakai nama The Cause. Oh, The Cause. Dan karena kenapa dikasih nama The Cause? Karena kita terbentuknya anak kos-kosan. Oh, anak kos-kosan mulainya. Zaman SMA, anak kos-kosan. Dan kos itu artinya suatu tempat yang mampu membuat orang merasa nyaman. Gitu di. Baru tahu artinya. Kira ini the chose apa masalahnya? Ini Wawan the chose. The Cause. Oh, The Cause. Ya. The Cause saya kira itu nama lengkapmu. Ya. Tapi enggak apa-apa lah, Solo Karir lebih enak sama. Kayak saya juga pengalaman pribadi saya juga kemarin sempat bikin tim YouTube, tapi ya udahlah, ada problem jadi saya Solo Karir. Lebih enak emang Solo Karir. Iya. Sombong amat. Oke. Pahit manisnya semenjak kamu berkarir. Apa ya? Pernah dikucilkan. Dikucilkan gara-gara pasti ada penyebabnya lah kamu dikucilkan. Karena mungkin dari kualitas, mungkin pernah orang melihat dari kualitas mungkin kan. Kita nggak tahu, tapi dikucilkan pernah. Pernah dikucilkan. Pernah dikucilkan oleh salah satu band yang terkenal juga di Kota Kendari. Enggak usah sebut. Iya. Nanti kita diklaim lagi. Iya. Ya. Tapi yang pernah, dia salah satu band yang terkenal di Kota Kendari. Di Kota Kendari ya. Sempat bernaung di label Jakarta juga. Iya. Waktu itu lagu saya Ciledug, Cinta Lewat Dukun. Itu yang saya pernah dengar zaman SD kalau nggak salah itu. Waktu masih di Makassar. Waktu itu kamu SD? Iya kayaknya SD. SMP lah. SMP lah kelas 1, SD kelas 6. Karena Ciledug. Tahun berapa sih itu? Itu 2008. 2008. Oh ya udah SMP. SMP lah. 2008 saya udah SMA. 2006 gua udah tamat di SD dan pertama kali juga di Kendari. Itu The Cause Ciledug. Kayaknya saya pernah dengar di salah satu stasiun TV. Kalau nggak salah atau di radio kah di mana? Nggak tahu. Radio kayaknya itu. Karena lagu itu tahun 2009 cukup familiar. Iya, familiar emang keren. Sempat gua dengar di mobil angkot. Ya, mobil PT-PT. Ya, paling banyak diangkut dulu tuh. Di mobil paling PT-PT. banyak diangkut dulu. Duk Ciledug, cintamu lewat dukun, cintamu ditolak, kasihku jadi korban. Asik. Keren itu lagu. Kenapa tidak diviralkan lagi kembali? Di cover ulang kah atau apa? Mungkin bisa nanti di cover ulang. Sempat pernah dikucilkan sama band-band band asal Kendari yang cukup lumayan terkenal lah. Iya. Selesai dikucilkan, apa lagi yang kau rasa? Itu dukanya. Iya. Duka yang lainnya ada apa lagi? Duka yang lainnya seperti itu, tetap dikucilkan sama tahu lah ini kan Kota Kendari kan. Iya, karena Kota Kendari Kendari itu lebih ganas dari Kota Jakarta. Iya. Dari segi musik. Orang saja yang jadi kita saja jalan sama teman cewek dibilangnya pacar. Jadi kalau saya waktu itu yang saya lakukan saat bisa dikucilkan dengan band-band mungkin yang udah punya nama, berkarya. Saya tampar mulut mereka pakai karya. Cocok, itu lebih bagus. Jadi ketika saya dikucilkan sama orang tentang mungkin lagu yang saya ciptakan, saya tidak marah, saya tidak berkecil hati. Iya. Tapi saya tampar mulut mereka pakai karya. Pakai karya Dengan cara saya tetap membuat karya dan alhamdulillah ada salah satu karya saya yang bisa boom, meledak ya, meledak. Terus manisnya? Manisnya banyak dikenal orang, sampai orang kita tidak kenal sosok kenal. Iya. Sosok kenal kan? Memang ini kalau sosok terkenal. Iya. Biar kita tidak kenal, biar sosok kenal. Banyak dikenal orang. Sombong amat. Jangan dulu. Pasti kau pernah punya teman yang tidak mau ditegur duluan.
banyak lah. Itu harus kita yang tegur dia duluan. Ya normal itu kalau masalah kayak begitu Padahal normal. bukan artis, Tapi pada sosok artis semua. tapi kalau menurut saya tidak usah terlalu ditanggapi orang-orang yang seperti itu karena gini apa ya? Itu mungkin sudah menjadi karakter orang. Iya, karakter Udah pembawaannya dia. Jadi tidak bisa kita mau paksa dia, terserah itu urusan dia. Iya. Yang perlu kita lakukan ya berkarya sebaik mungkin. Iya. Terus mantan-mantanmu ngomong apa setelah kau viral mungkin? Mantan-mantanmu yang pernah tinggalkan kau tanpa sebab, yang pernah selingkuh, kau pasti pernah diselingkuhi itu? Ya pernah lah. Hello, motherfucker. Ditinggalkan tanpa sebab. Pernah. Kita senasib, bro. apa setelah tanggapannya mereka setelah ada lihat kau ini sudah naik, sudah boom? Bangga lah, bangga. Kalau dari sini bangga. Maksudnya pernah deket, pernah. Pasti ada yang pasti dia pernah bangga, ada yang bangga, ada yang minta balik. Ya kan? Astaga, mantanku itu. Iya, pasti bilang begitu. Begitulah Kendari, cewek-cewek Kendari. Hekat kan, nggak boleh, tapi dipotong tuh. Terus mana beda anumu? Silver play button. Saya sulap dulu ya. Iya, coba. Iya, tahu. Ini dia sudah dapat yang ini pertama ini seorang YouTuber pasti menantikan ini. Yang namanya semua YouTuber pasti cuma satu yang dia nantikan dan yang begini dan bayarannya, Wan. Ya. Bayaran dari YouTube. Nah, biar tiasa buka dong. Maksudnya dibuka apa kita mulai dosnya? Ini bukan dipesan lewat online ya. Ini memang dikirim asli dari YouTube. Oh ini jelinya nih. Oh ya. Ini gel. Ini ada anunya ini ya. Tulisannya bahasa Inggris semua nih. Kulihat nih. Dari luar semua bahasa Inggris. Bahasa Inggris tau kan? Bahasa Inggris semua. Jadi ini asli dari perusahaan YouTube dikirimkan untuk Wawan The Cost official. Wawan The Cost official. Ini pertama. Asli dari YouTube. Ini dia. Tabali Wan. Oh ya. Ini dia yang dinanti-nantikan sama Wawan The Cost. Semua YouTuber, bukan cuma Wawan The Cost yang menantikan. Semua YouTuber yang berkarya lewat YouTube pasti menantikan cuma ini. Habis selesai ini, habis gold apa lagi? Diamond. Habis Diamond sudah. Rubik ada. Oh, Rubik ada lagi baru. Kalau nggak salah Rubik sama custom. Oh, custom. Jadi itu ada. Kayaknya mungkin kayak udah yang besar 20 jutaan subscribe ya. Berarti kayak Atta Halilintar ya? Iya. Dia itu sudah. Di mana ditaruh ini, Wan? Di sini aja ya? Ya, oke. Mudah-mudahan tidak jatuh, Ji. Enggak, tidak aman. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, tanggapan terhadap haters. Tanggapanmu terhadap haters bagaimana? Kan pasti itu lagu pasti banyak yang hina, yang apa, yang segala macam tuh. Ih, jelek ini lagu. Kayak saya pertama tuh dengar lagumu. Pertama ada teman bilang, "Siapa ke itu?" Saya bertanya tuh, pas itu lihat story kau tuh. Tapi ini saya jujur gitu. Siapa ke itu dia bilang. Sama gitu. Wawan yang mana? Itu yang lagunya Menjaga Jodoh Orang. Bisa tahu. Tapi memang saya lebih suka lagu rock dibanding lagu Melayu. Tapi sebenarnya yang lebih banyak view-nya itu kan lagu-lagu Melayu. Yang banyak yang suka sekarang, zaman sekarang. Dua itu DJ dengan lagu-lagu Melayu, breakbeat, hip hop sama Melayu-Melayu. Ya, tanggapanmu terhadap haters apa? Tanggapan saya terhadap haters gini, kita kan diciptakan Tuhan punya 2 tangan, ya, dan 2 telinga. 2 telinga, 2 mata. 2 mata, ya kan? 2 lubang hidung. Ya. Jadi kita punya 2 tangan dan 2 telinga. Kita cuma mampu menggunakan tangan ini untuk menutup telinga. Iya. Tapi kita tidak mampu untuk menutup 1000 komentar orang-orang yang buruk terhadap kita. Iya memang. Jadi itu yang kita lakukan. Bisa. Jadi kalau ketika seperti yang tadi saya bilang, ketika saya dikucilkan ya udah saya tampar aja mulut mereka dengan karya. Mantap, keren. Tanggapan terhadap haters sudah ya. Terus orang yang paling berjasa di karirmu, yang paling berjasa, yang kau nilai yang paling berjasa sekali. Yang paling berjasa di karir saya ada 1 orang. Dia selaku manajer saya, selaku orang tua saya juga. Namanya Bang Ivan.
Bang Event. Bang Event. Ya, Event Voller namanya. Oh, nama Instagramnya Event Voller. Event Voller. Dia adalah salah satu manajer saya, selaku orang tua saya juga. Tapi dia tinggalnya di Kota Medan. Oh, di Medan. Pantas. Kau juga punya logat-logat Medan, Di? Ya, sikit-sikit lah. Iya, sikit-sikit. Saya cukup lama di Medan. Oh, cukup lama di Medan, Di. Cukup lama di Medan. Jadi dia lah yang membantu saya, yang selalu memberikan saya inspirasi. Semangat. Lu harus nge-YouTube. Lu nggak bisa hanya buat lagu tanpa buat channel YouTube. Iya, memang. Dialah yang beri saya motivasi, beri saya arahan. Pokoknya baik-baik lah semua yang dari dia. Arahannya juga ini bagus juga yang sebenarnya nih. Kalau Bang siapa tadi namanya? Bang Event. Iya, daripada kita ikut-ikut audisi, ujung-ujungnya audisi kan bagaimana? Iya. Audisi sebenarnya sama dengan ini YouTube. Iya. Karena kalau kita ikut juga audisi, ya syukurlah kalau lolos. Banyak yang suka, oke kita bisa juara. Tapi kalau tidak ada yang suka, sia-sia dong kita ikut audisi dan kita tenggelam. Tapi setidaknya di audisi itu ada hal yang bisa kita petik. Yang pertama pengalaman. Pengalaman pribadi juga itu memang. Karena emang saya juga dulu pernah di audisi. Audisi apa dia? Saya dulu di Dangdut Akademi 2. Sombong amat. Oh, Dangdut Akademi 2. Lolos? Lolos. Alhamdulillah sampai putaran berapa baru jatuh. Oh, sempat emang. Sempat. Oh, 2014. Soalnya saya jarang nonton TV, saya kebanyakan 2014. Sombong amat. Saya di Dangdut Akademi 2. Oh, Dangdut Akademi. Cuman putaran berapa saya jatuh. Iya, jatuh. Intinya Makassar lolos. Jakarta enggak lolos. Oh, iya. Terus sudah berapa lama berkarir di industri musik? Kalau yang di profesional, ya. Baru-baru ini, baru menjelang 2 tahun lah. Tapi kalau mengenal dunia musik itu dari udah 10 tahun yang lalu. Oh, sudah 10 tahun. Oh, sudah cukup lama. Saya buat menciptakan lagu dari tahun 2005. Oh, dari SMP 2005 saya udah menciptakan lagu sampai sekarang. Lagu pertama itu yang Duk Ciledug ya? Yang diciptakan. Yang booming Cinta Lewat Dukun itu yang booming. Tapi kalau sebelum-sebelumnya ada judulnya Merapuh. Merapuh. Kenapa tidak di cover atau di recycle ulang? Di recycle ulang baru upload lagi di YouTube. Ada Nanti rencana. Saya lebih fokus ke lagu-lagu yang baru karena lagu-lagu lebih bagus-bagus yang sekarang. Oke, cocok. Tanggapannya teman-teman setelah kau viral dan kau sudah jadi terkenal? Ya, kaget lah. Ya. Kaget. Teman-teman kaget. Kan banyak yang kaget, terutama yang di Makassar. Saya kan lama di Makassar. Oh, lama di Makassar juga, Di. Di Makassar saya sempat jadi tukang parkir. Masa? Ya. Memang kalau harus memang kita mau sukses, jangan malu untuk bekerja. Enggak. Ya. Tukang parkir sebenarnya banyak uangnya tuh, Pak. Banyak. Cuma suruh maju mundur, saya dapat 300.000 satu hari. Wih, kalau kali sebulan 9 juta, Pak. Bisa juga kau beli motor. Iya. Tapi waktu itu cuman ini aja, cuman iseng-iseng kan. Maksudnya tidak rutin karena dia ada waktunya gitu. Oh, pakai shift-shiftan. Iya, musiman lah. Musiman. Memang kau jaga parkir di mana, Wan? Indomaret. Di Swalayan. Oh, Swalayan apa namanya? Abdi Agung. Di bagian mana? Jalan Perintis kilometer 19. Oh, jauh sekali dari tempatku. Kalau saya tempat gitu ada juga itu tempat pusat perbelanjaan tuh. Baca. Grosiran, baju-baju. Di situ tempat main ban-ban. Jadi saya waktu itu sempat jadi tukang parkir di Makassar. Pernah jadi jualan es teler di Makassar juga. Emang kalau kita pernah jadi kita mau makan apa? Iyalah, nama hidup harus di memang perantauan kan. Ya. Pernah ini bersih-bersihin rumah orang digaji, pernah. Pokoknya banyak lah. Lagian juga di kota orang kan tidak ada yang kenal, kenapa mau malu. Iyalah. Kita ini rantau. Siapa kalau bukan kita sendiri yang tanggung hidup, siapa lagi coba? Iya. Adapun teman, tidak mungkin setiap hari juga namun tanggung kan? Betul. Baca. Terus, jadi itu ya tanggapan teman-teman setelah. Habis itu status sekarang. Wah, ini pertanyaan penting. Statusmu sekarang? Berpacaran? Iya. Sombong amat. Berpacaran ya? Berpacaran. Berpacaran itu siapa namanya? Pacar sekarang? Iya. Oke, lanjut. Itu status sekarang ya? Iya. Mohon maaf ini. Sebelumnya. Saya dengar gosip kamu ini Duda ya? Ya. Duda. Ya. Anak satu. Anak satu. Punya Duda. Udah punya anak. Nama anaknya siapa? Najwa Haura Artista. Oh, cewek ya? Cewek. Sudah kelas berapa? Baru 4 tahun.
Mau kasih ikut jejaknya atau mau dijadikan apa nanti dia kalau besar ini? Mau jadikan penyanyi juga atau pengusaha? Kalau saya tidak mengharuskan dia seperti saya. Iya. Tinggal saya melihat dia di bidang apa yang dia gelutin. Oh, Kita iya. orang sebagai orang tua tinggal mendukung saja. Iya. Oke, cocok. Walaupun dia bisa mau jadi presiden, oke kita dukung kalau mau jadi presiden. Asal jangan pimpin yang tolol ya. Harus yang pintar. Makanya rajin belajar. Baca. Sombong amat. Sudah berapa banyak lagu yang kau ciptakan, Wan? Kalau sejauh ini sudah sekitar 60-70 lah. Wih, banyak, Di. Ya. Tapi belum dirilis semua itu. Ya belum. Kenapa? Label aja kemarin bingung. Oh, karena saking banyaknya ya. Iya. Iya. Bingung mau. Jadi yang sudah 70 lagu tapi belum dianu semua, Di. Belum nantilah pasti ada, daripada tidak ada konten mending ke ulang. Karena yang beginian kan netizen banyak, butuh konten juga, mereka butuh hiburan. Setiap lagu yang diciptakan terinspirasi dari mana, Wan? Dari masa lalu, dari kisah-kisah pribadi. Ini yang baru-baru ini lagumu yang baru-baru kamu upload ini yang boom itu apa judulnya? Luka di atas luka. Luka di atas luka. Itu terinspirasi dari mana itu? Kayaknya pedih sekali tuh, luka di atas luka. Di mana-mana yang saya dengar itu menari-nari di atas luka penderitaan orang. Tapi sekarang ini luka di atas luka, pedis. Jadi ibarat ibarat hati yang sudah bernanah dikasih cabe. Bagaimana pedisnya itu? Baca. Pedis sekali tuh. Sakit sekali. Jadi luka di atas luka itu terinspirasi pacar saya kemarin, orang Padang. Orang Padang. Pengalaman pribadi. Dia orang Padang, pacaran saya di Jakarta waktu itu, dia di Padang. Karena ini lagu yang pas semenjak kamu upload, kamu langsung dapat ini kan? Iya. Silver play button. Semenjak kamu itu luka di atas luka. Iya. Dirilis, diupload di YouTube, dapat lah ini. Ini apa namanya? Silver kan? Nah, terus pacarmu yang di Padang? Pacar yang di Padang, tapi itu kejadiannya tahun lalu. Oh, tahun lalu. Putus. Bukan putus sih, dia dijodohkan lagi. Tuh, ribut janco. Oh, dijodohkan berarti sudah 2 kali, Di. Iya. Astaga, memang itu kalau dia dijodohkan. Bro, ini bukan zamannya Siti Nurbaya, bro. Tante, Om, bukan zamannya Siti Nurbaya ini. Please, jangan dijodohkan. Biarkan anak sendiri, dukung saja. Baca. Oke. Jadi kita pacaran dan pada akhirnya dia ngomong katanya dia mau nikah. Saya ngomong kayak gini, ya udahlah, saya bilang apa kau ngomong pun gak ada gunanya lagi. Iya, karena ini sudah kehendak orang tua. Ya udah bilang jalani aja lah, biar saya jalani hidupku sendiri. Iya. Makanya saya itu semakin disakiti semakin suka. Iya, emang semakin disakiti semakin suka karena akan semakin banyak karya-karya yang saya ciptakan. Dan jomblo juga itu sebenarnya juga bagus sih. Iyalah. Jomblo sakit tapi tiap malam jomblo itu enak, tapi malam minggunya sakit. Iya, sakit dengan pada saat kita kepingin. Akhirnya ya sudah. Wan, satu lagu, Pi. Boleh. Ya. So kita. Ini lagu yang saya mau dengar. Bisa gak 3 lagu? Satu lagu aja lah. Satu lagu mahal dia soalnya. Iya. Sombong amat. Kalau lebih ya berarti sudah hijau. Kau kirimkan undangan yang bertulis namamu. Pedisnya. Tak habis pikirku, kau terima lamaran dia. Baru kini ku sadari, ternyata selama ini yang ku sayang, yang ku jaga, ternyata jodohnya orang Pedis. lain. Asik. Baru kini ku sadari, ternyata selama ini yang ku sayang, yang ku jaga, ternyata jodohnya orang lain. Oke guys, thank you sudah menonton video ini. YouTuber pertama di Kendari yang sudah mendapatkan silver play button.
Dia ini berkarir dari SMA, terinspirasi dari kisah-kisah nyatanya, kisah-kisah nyata, kisah-kisah kelam yang dijodohkan sama orang pacarnya, dijodohkan sama orang lain. Tapi kalau nge-YouTube saya baru 1 tahun. Oh, nge-YouTube baru 1 tahun loh. YouTube baru 1 tahun. Bulan ini 1 tahun. Bulan ini sudah 1 tahun, tapi wajar memang aku dapat ini. Kodaan apa kalian namanya? Sebenarnya begitu itu minimal selama kita YouTube harus dapat 1000 subscribe dalam setahun. Tapi kalau lebih, jadi wajar aku dapat ini. Tapi memang yang namanya konten musik memang cepat. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Saya Dengki mau cabut Dan saya On The Coast. Bye.